Следователь НКВД, который вел папино дело. Стране не выбрать! Ленинграду нужен фарватер! Halo guys, selamat datang kembali di channel 7 Menit dan masih bareng Dava di sini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Di video kali ini akan menceritakan tentang usaha militer Leningrad dalam menyelamatkan penduduknya dari kepungan Nazi. Mereka memberangkatkan 1.500 penduduk beserta angkatan laut dalam sebuah kapal tongkang tua bernomor 752. Pada tanggal 16 September tahun 41, kapal 752 berangkat menyeberangi danau besar bernama Ladoga menuju Novaya dan direncanakan akan tiba saat fajar. Akan tetapi, perjalanan tersebut tidak sedamai yang direncanakan karena badai menerjang, ditambah lagi Nazi memberikan kejutan setelah badai. Ya udah deh, sebelum kita mulai, jangan lupa pasang dulu headsetnya, cari tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia ceritanya. Pada bulan September tahun 41, Nazi gencar-gencarnya melakukan serangan hingga berhasil mengepung kota Leningrad. Tidak hanya menutup akses keluar masuk ke kota, akan tetapi Nazi juga berhasil memutus pasokan listrik dan menghancurkan gudang makanan terbesar di kota tersebut. Di tengah keadaan kota yang semakin menakutkan, seorang gadis bernama Nastia Chayopa tampak sedang buru-buru mengemasi barangnya. Ternyata guys, Nastia berencana pergi bersama pacarnya yang bernama Kostya Gorelov yang merupakan kadet muda anak dari seorang kapten. Ibunya yang bernama Maria terkejut karena baru mengetahui kalau Nastia akan pergi bersama seorang pria. Ia tentu merasa sangat khawatir, apalagi selama ini Nastia juga belum pernah bepergian tanpa keluarganya. Walau begitu, Maria tidak bisa melarangnya karena melihat kecintaan anaknya pada Kostya yang sangat besar. Sehingga ia pun melepas putrinya sambil menahan tangis. Setelah berpamitan dengan ibunya, Nastia segera keluar dan disambut oleh Kostya yang kemudian mereka berdua langsung naik kembali bersama para tentara lainnya yang akan menuju Danau Ladoga. Tak lama setelah kepergian Nastia, Maria kedatangan tamu yang tak lain adalah suaminya yang bernama Alexander. Alexander baru saja mendapatkan amnesti dari pemerintah setelah beberapa bulan ditangkap karena telah membuat artikel yang dianggap menguntungkan Nazi. Sangat disayangkan, Alexander yang sangat merindukan anaknya tak bisa bertemu untuk terakhir kalinya karena ternyata ia diwajibkan untuk bergabung dengan militer. Sebelum pergi, saat itu Maria juga meminta maaf karena dulu saat Alexander ditangkap, ia tak mengakuinya demi putri mereka. Alexander pun mengerti keadaan tersebut dan langsung segera pergi dari sana. Di sisi lain, dua petinggi Nazi tampak sedang berdiskusi mengenai rencana mereka yang akan segera merebut Leningrad. Setelah pasokan makanan dihancurkan dan seluruh akses ke kota ditutup, mereka menyadari ada satu celah yang sedang dimanfaatkan oleh militer Leningrad. Pihak Nazi ternyata mengetahui kalau pemerintahan Leningrad mengevakuasi warganya menggunakan jalur air melewati Danau Ladoga. Mereka sadar walaupun armada sudah diblokir, namun masih ada beberapa kapal tongkang tua di danau tersebut yang bisa digunakan. Sementara itu, di daerah danau, para petinggi termasuk ayah Kostya yaitu Kapten Nikolai Gorelov berdebat mendiskusikan masalah penyeberangan Danau Ladoga. Beberapa dari mereka guys, ada yang kurang setuju dengan cara tersebut karena sangat berbahaya menggunakan kapal tongkang yang sudah tua. Namun menurut Nikolai sudah tidak ada cara lain. Pilihannya hanya dua, mengambil resiko menyeberang atau tinggal dan kelaparan. Nikolai bahkan meminta agar kapten kapal 752 membawa 1.500 penumpang. Yang mana hal tersebut guys 900 lebih banyak dari yang seharusnya. Nikolai juga menjamin keamanan penyeberangan karena ia juga mempertaruhkan keselamatan Kostya yang akan ikut dalam kapal tersebut bersama seluruh anggota divisinya. Setelah perdebatan sengit itu, akhirnya penduduk Leningrad mulai dipanggil untuk masuk ke dalam kapal. Ternyata tak semua orang bisa langsung masuk ke sana. Para armada Soviet membagi penumpang berdasarkan skala prioritas. Yang bisa masuk duluan adalah personil taruna dan dokter. Sementara warga sipil harus menunggu rombongan itu masuk ke kapal dan mengisi sisa muatan yang tersedia. Mendengar hal tersebut guys, Kostya segera menggunakan jabatan ayahnya agar bisa masuk ke kapal bersama Nastia.
Нет, нет, нет. Потом твой батя будет меня казнить. Бабуль, ручку потом. Akhirnya, mereka berdua berhasil masuk dan segera menuju ke lambung kapal. Setelah menempatkan Nastia, Kostia pun pamit sebentar untuk bergabung dengan pasukannya. Ia pun berpesan agar Nastia mengunci pintu kamar tersebut dan tidak membukanya kecuali untuk dirinya. Namun, baru saja Kostia keluar ke dek kapal, tiba-tiba saja untungnya serangan tersebut tak berlangsung lama sehingga Kostia yang selamat segera pergi bergabung dengan pasukannya. Sementara itu guys, Nikolai dikejutkan dengan kedatangan seorang tentara yang meminta bantuan divisi artileri karena divisinya yang berjaga di garis depan habis dibakar Nazi dan menyisakan 10 orang yang selamat. Komandan artileri bernama Maxim pun dipanggil dan ia tak bisa menolak perintah tersebut walau kenyataannya mereka tak punya cukup persediaan amunisi. Setelah itu guys, semua anggota divisi artileri dibatalkan naik ke kapal dan Kostia pun sempat bingung, begitupun dengan Nastia yang melihat dari jendela kabin kapal. Tak lama kemudian, Kostia dipanggil ayahnya ke kantor yang ternyata memintanya untuk berganti seragam menjadi taruna angkatan laut. Nikolai ingin agar Kostia tetap mengikuti pelayaran kapal 752 dengan menyamar sebagai taruna angkatan laut. Sempat terjadi perdebatan karena Nikolai tak menjelaskan alasannya sampai pada akhirnya Nikolai pun mengganti permintaan tersebut menjadi perintah sehingga Kostia tak lagi bisa mengelak dari ucapan ayahnya. Nastia sendiri yang khawatir ditinggalkan Kostia segera naik ke dek dan meminta tolong kepada seorang petugas untuk membantunya turun dari kapal. Dibantu seorang petugas, Nastia pun turun. Namun untungnya ia berpapasan dengan Kostia dan memintanya untuk kembali naik. Как? Почему ты переоделся? Потом объясню. Setelah kapten kapal memberi pengumuman akan segera berangkat, Nastia sendiri mempertanyakan kenapa Kostia mengganti seragamnya. Namun Kostia saat itu tentu saja tak bisa menjelaskannya secara jujur kalau semua itu karena perintah ayahnya. Masih sempat-sempatnya guys, saat itu Nastia pergi dan marah mempermasalahkan hal tersebut. Hingga ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang bernama Vadim, yaitu penyidik yang menangani kasus ayahnya sampai dijebloskan ke penjara. Nastia tentu merasa tak nyaman dengan pertemuan itu. Ia masih sangat kecewa karena Vadim lah yang membuatnya berpisah dengan ayahnya. Beruntung ketidaknyamanan itu segera hilang karena Kostia datang dan Nastia langsung saja dengan bangga mengenalkan Kostia beserta latar belakangnya yang anak dari Nikolai. Tetapi Vadim sempat ragu dengan posisi Kostia di taruna angkatan laut. Walau begitu, ia pun berniat mencari tahu sendiri nanti dan memilih pergi dari sana. Kapal Tongkang 752 akhirnya berangkat membawa 1.500 orang. Знакомьтесь, это капитан Петручик, следователь НКВД, который вел папино дело. Di saat yang bersamaan, para petinggi Nazi kembali mendapatkan perintah untuk menghentikan semua bantuan udara yang datang ke Leningrad. Dan satu tugas penting yaitu segera merebut dan menghancurkan seluruh kapal apapun yang ada di Danau Ladoga. Sebelum masuk ke medan perang, seluruh divisi yang tersisa termasuk divisi artileri mereka dibariskan untuk diberi arahan agar mempertahankan pantai sampai titik darah penghabisan. Di sana guys, ternyata ada juga Alexander bersama para tahanan lain yang diwajibkan ikut berperang. Tampak di wajah semua tentara rasa takut dan khawatir karena mereka sendiri menyadari kurangnya persediaan amunisi. Walau begitu guys, perintah tetaplah perintah dan mereka pun segera mendayung perahu untuk menuju ke medan perang. Ketika sampai, semua anggota divisi yang berpencar segera disambut dengan serangan peluru dan artileri. Nazi yang memang berada di posisi dataran tinggi lebih leluasa melakukan serangan, sedangkan para tentara Soviet mereka cukup kewalahan. Di samping sulitnya mencari tempat berlindung, mereka juga harus benar-benar menggunakan setiap pelurunya dengan tepat. Bahkan sersan kamerad artileri bernama Bukin mengambil beberapa peluru dari para tentara yang sudah tewas. Kembali ke kapal, para penumpang sipil diarahkan ke dalam palka. Dan Vadim saat itu memanfaatkan kesempatan untuk mencari tahu kebenaran posisi Kostia saat Komandan Angkatan Laut mendata setiap anggotanya.
Semua nama pun dipanggil sebelum akhirnya diperbolehkan masuk ke ruangannya, dan terakhir yang tersisa pun Kostia yang tidak ada dalam daftar. Si komandan pun tentu saja bingung, namun ia segera diminta pergi oleh Vadim. Vadim mulai menanyakan secara lengkap alasan Kostia berada di kapal, dan Kostia pun menjawab kalau ia tidak ikut dalam divisinya karena sedang menjalani hukuman. Vadim tentu tak percaya begitu saja. Ia pun berniat melaporkannya ke pengadilan militer saat mereka nanti sampai di tempat tujuan. Не разговаривай со мной через губу, иначе я тебя шлепну сейчас, как щенка. Kembali lagi ke medan perang, Sersan Bukin mencoba menembak ke arah salah satu tentara Nazi. Tembakannya pun berhasil melumpuhkan senapan mesin, tetapi kemudian posisinya justru diketahui oleh tentara Nazi yang langsung meluncurkan sebuah artileri. Beruntung, artileri itu jatuh di depan persembunyian sehingga ia bisa memerintahkan beberapa anggotanya untuk segera berpindah tempat. Sementara itu, Alexander melakukan tugasnya yaitu menolong setiap tentara yang terluka. Saat itu guys, ia berusaha menarik seorang tentara yang sedang sekarat. Akan tetapi belum juga mencapai parit, sebuah artileri ditembakkan tepat ke arah tentara tersebut dan menyebabkan tubuhnya hancur begitu saja. Beruntung Alexander hanya terpental dan berhasil selamat. Nasib serupa juga dialami Bukin. Tanpa disangka sebuah artileri meledak di dekatnya dan membuatnya terpental hingga ia disadarkan oleh seorang tentara bernama Audrey. Perang pun terus berlanjut hingga Alexander dan Bukin tanpa disengaja berada di tempat yang sama. Dengan segala usaha dan tekad yang kuat, akhirnya mereka sampai berhasil menaiki bukit. Seorang anggota hampir saja dibunuh oleh Nazi, dan beruntungnya Alexander menyelamatkannya. Ya, walaupun pada akhirnya ia tetap tewas juga karena tembakan dari arah lain. Bukin sendiri ia terlibat baku hantam dengan tentara Nazi, dan untungnya tidak lama ia berhasil menumbangkan tentara tersebut dan langsung menolong Alexander yang hampir tertembak oleh Nazi. Beberapa jam kemudian, Bukin bertemu dengan salah seorang komandan yang memerintahkannya mundur bersama orang-orang yang terluka. Bukin pun akhirnya bersama beberapa yang terluka segera keluar dari medan perang, dan mereka juga berpapasan dengan divisi bantuan yang baru saja datang. Sebelum jauh, Bukin mengajak Alexander untuk ikut mundur. Namun sayangnya ia menolak dan ingin tetap berada di medan perang membantu para tentara. Di pusat sendiri, Nikolai mengabarkan posisi kapal 752 yang sudah berlayar setengah perjalanan. Namun tak lama kemudian setelah ia melapor, ada laporan lain dari pengamat cuaca bahwa di posisi kapal saat ini akan ada badai. Diprediksikan tempat tersebut akan mengalami gelombang tinggi dan angin kencang. Laporan itu cukup melegakan karena musuh tak akan berani mendekati kapal dengan cuaca seperti itu. Tetapi di sisi lain, Nikolai juga diam-diam mengkhawatirkan nasib Kostia yang ikut pelayaran tersebut. Prediksi cuaca itu ternyata benar dan kapal 752 telah terombang-ambing di tengah ombak besar. Para penumpang diungsikan ke dalam palka dan mereka harus berdesakan hingga tidur sambil berdiri. Sementara itu guys, Vadim berada di mobilnya dan Kostia mendapatkan hukuman diikat ke tiang kapal. Tak lama kemudian ombak besar mulai menghantam ke dek kapal dan membuat seorang wanita terbawa arus dan hampir saja jatuh. Kostia pun meminta tolong agar dibukakan pengikatnya dan beruntung seorang wanita lain membantunya. Barulah setelah itu ia pun segera pergi membantu wanita yang hampir terjatuh tersebut. Ternyata terjangan ombak yang ganas sedikit banyak masuk ke dalam palka dan petugas kapal harus segera mengeluarkannya agar kapal tidak tenggelam. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan memompa air tersebut keluar. Kapal yang semakin terisi air jadinya menambah beban dan memberatkan kapal penarik. Kapal penarik pun sempat mengirim sinyal SOS kepada pelabuhan dan Nikolai segera meminta beberapa perahu untuk datang ke lokasi. Namun sayangnya tak ada satupun perahu yang berani berlayar karena mereka terlalu takut dengan badai yang sedang terjadi. Beberapa jam kemudian di sisi lain Nazi memerintahkan anak buahnya untuk mengirim serangan udara dan petinggi Nazi tak ingin jika kapal 752 sampai dengan selamat ke pelabuhan.
Kembali ke kapal, air ternyata masih belum habis dipompa. Para taruna angkatan laut bergantian memompa air, sementara para penumpang di Palka berdoa demi keselamatan mereka. Kapal tersebut sudah setengah tenggelam, dan saat itulah ancaman lain datang dari pesawat udara Nazi. Serangan tersebut berhasil melubangi kapal dan menewaskan beberapa orang di dalamnya. Taruna angkatan laut yang sedang memompa air pun segera berhamburan menyelamatkan diri. Hanya Kostia yang masih berpikir untuk mencari senapan dan peluru, lalu membagikannya kepada para taruna yang ada di dek untuk melakukan perlawanan. Usahanya pun berhasil setelah percobaan kedua, di mana sebuah pesawat tertembak di salah satu mesinnya dan membuatnya tak lagi bisa menyerang. Pesawat lainnya pun akhirnya memerintahkan agar mereka kembali ke pangkalan dan membatalkan misi. Melihat pesawat tersebut berhasil pergi, para taruna sangat senang karena berhasil mengusir Nazi. Mereka pun memikirkan rencana selanjutnya untuk menyelamatkan kapal, yaitu dengan mengurangi beban muatan. Mobil Vadim yang pertama kali menjadi incaran kapten untuk dilempar ke laut, tetapi Vadim menolak keras karena di dalamnya terdapat banyak arsip penting. Ia bahkan rela bertengkar dengan kapten dan Kostia hingga mengancam dengan senapan agar mobilnya tidak didorong ke laut. Beruntung guys, seorang penumpang mengalah dan merelakan pianonya dilempar ke laut terlebih dahulu. Kapten pun segera mengerahkan petugas dan taruna untuk mendorong piano tersebut. Setelahnya guys, entah karena gengsi atau apa, Vadim pun bersedia merelakan mobilnya juga diceburkan. Ia bahkan membantu mendorong mobilnya agar muatan kapal segera berkurang. Setelah dua muatan besar itu hilang, mereka juga membuang segala koper dan muatan-muatan lain yang tersisa. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa bahaya belum selesai. Pesawat tempur yang sudah tertembak tadi ternyata tenggelam tak mampu mencapai markas, hingga satu pesawat yang tersisa memutuskan untuk kembali dan bertempur sampai titik darah penghabisan. Serangan kedua ini tentu saja membuat para penumpang terkejut, ditambah serangannya juga terasa semakin membabi buta. Selain takut dengan serangan pesawat tempur, mereka juga harus berjuang bertahan di tengah genangan air yang semakin bertambah tinggi. Sang kapten kapal pun segera memberi perintah agar penumpang perempuan dan anak diungsikan ke ruangan kapten yang berada di atas. Walau begitu guys, beberapa penumpang laki-laki, petugas dan taruna telah melompat ke danau dan berenang menuju kapal penarik yang mulai menurunkan sekoci. Kondisi saat itu benar-benar kacau, hanya Kostia yang bertahan di dek dan kembali menyiapkan senapannya. Ia tidak buru-buru menembak karena keterbatasan peluru dan menyiapkan diri walau melihat banyak tembakan mengarah kepadanya. Akhirnya guys, kesempatan itu datang ketika pesawat tempur Nazi kehabisan peluru dan dalam satu tembakan, Kostia pun berhasil membunuh pilot tersebut. Setelah melumpuhkan pesawat, Kostia mencari Nastia dan untungnya ia berhasil ditemukan saat hampir tenggelam. Mereka berdua pun segera menyelamatkan diri keluar dari kapal. Selanjutnya, mereka berenang menuju sebuah kapal yang baru saja datang, yang ternyata kapal tersebut adalah kapal yang ditumpangi oleh Bukin. Setelah semuanya berhasil selamat, Nikolai sendiri yang mengkhawatirkan Kostia datang ke tempat lokasi dengan sebuah sekoci. Sayangnya guys, ia hanya menemukan koper-koper yang mengambang dan tak bisa memastikan di mana dan bagaimana keadaan Kostia saat ini. Padahal Kostia dan Nastia sudah sampai di pelabuhan terdekat. Mereka pun mengucapkan selamat tinggal kepada Vadim yang akhirnya berdamai dengan Kostia. Sebenarnya perdamaian itu juga salah satu bentuk malunya Vadim karena sebelumnya mempermalukan Kostia dengan semena-mena. Ia kemudian pergi dengan mobil yang telah disiapkan untuknya. Sementara Kostia dan Nastia pergi bersama 200 lebih orang yang selamat dari tragedi tersebut. Ibu Nastia rupanya tetap bertahan sampai seluruh tubuhnya ditemukan membeku tetap berada di rumahnya. Sedangkan Alexander pun tak pernah ada kabar ataupun ditemukan dan dipastikan ia pun tewas di medan perang.
Dari film ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah yang menewaskan banyak orang tidak terjadi begitu saja. Terkadang ada keadaan di mana mereka harus mengambil sebuah resiko untuk menghindari resiko besar lainnya. Yaudah deh guys, untuk video kali ini cukup segitu dulu. Semoga kalian suka dan yang berpuasa semoga lancar puasanya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.